Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai web programming 2, pertemuan ke-9 setelah UTS berarti ya, yaitu jQuery. Apa itu jQuery? jQuery merupakan library dari JavaScript. Artinya library berarti di situ sudah memuat beberapa perintah-perintah di mana kita tidak perlu lagi menuliskan ulang. Atau kalau dari istilah sekarang pemrograman web itu kita kenal namanya framework. Jadi kita tidak membuat web dari awal, tapi kita sudah disediakan sebuah template, gitu ya. Jadi program-program sudah ada, kita tinggal memasukkan isi dari webnya seperti apa, gitu. Atau di sini disebutkan jQuery semacam framework khusus untuk JavaScript. Jadi saya sempat singgung tentang framework ya. Framework sekarang ini sudah banyak, seperti CodeIgniter atau CI, ada Laravel, dan lain-lain. Nah, jQuery salah satunya. Jadi salah satu semacam framework lah ya, walaupun tidak bisa dibilang framework utuh dalam membuat website, karena dia khusus untuk membuat JavaScript di sini, perintah-perintah JavaScript. Nah, JavaScript itu sendiri apa? Jadi merupakan bahasa pemrograman yang berguna untuk membuat interaksi pada website sehingga website terlihat lebih hidup. Jadi kalau teman-teman lihat ada sebuah animasi dalam interaksi dengan website, misalkan muncul pesan berupa animasi ke bawah, misalkan login salah misalkan ya, terus kembali lagi dia hilang, itu menggunakan JavaScript. Nah, pengetahuan dasar tentang JavaScript yang teman-teman harus tahu, yang pertama, bahwa JavaScript itu disimpan dengan ekstensinya JS. Jadi kalau kita download sebuah kalau kita download Bootstrap misalkan ya, nah di situ biasanya sudah ada yang namanya CSS, ada yang namanya JS. Nah, CSS itu untuk file CSS, JS itu JavaScript-nya. Kemudian sintaks JavaScript yang disisipkan pada HTML, pada halaman HTML ditulis di dalam text script. Nah, kalau ada sebuah text script dalam sebuah file HTML atau perintah HTML, maka bisa dipastikan itu adalah sebuah sintaks JavaScript. Kemudian JavaScript bisa diletakkan di bagian head atau tag head atau di tag body nantinya. Kemudian JavaScript bersifat case sensitive. Jadi nanti ketika teman-teman memanggil sebuah elemen data, maka namanya harus sesuai. Jadi tidak bisa berbeda namanya, termasuk nama filenya. Kemudian di setiap akhir baris harus ditutup dengan titik koma. Nah, lalu sintaks JavaScript bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama, disisipkan pada halaman HTML langsung. Yang kedua, menyimpan file JavaScript dengan ekstensi JS. Nah, yang paling banyak, yang sering dipakai biasanya yang sekarang ini menyimpan file JavaScript dengan ekstensi JS. Nah, di modul web programming 2 ini tidak khusus tentang JavaScript, tapi dia menggunakan jQuery. Isinya jQuery itu ya sintaks-sintaks JavaScript juga sebenarnya. Ekstensinya pun sama, .js. Nah, pada modul di sini, saya akan coba lihat modulnya, teman-teman. Nah, di sini langsung kita masuk ke latihan jQuery 1. Lihat di sini ada perintah script. Nah, ini berarti dia akan menyebutkan atau menyebutkan file JavaScript-nya apa. Nah, kebetulan karena kita masuknya jQuery, berarti di sini nanti script spasi src-nya adalah jQuery 214.js. Teman-teman harus memiliki file ini terlebih dahulu. Nanti jQuery 214 ini akan dipanggil di tag head sini. Tutup dengan /script. Nah, ini dapat dari mana? Nanti saya akan coba share.
di jQuery-nya. Saya akan coba share di grup dan di Classroom. Ini nanti kopikan ke dalam ke dalam folder htdoc yang akan kita panggil. Contoh, di sini misalkan saya menulis, nih ya, saya membuat folder di htdoc-nya namanya nanti latihan_jQuery. Nah, silakan nanti filenya, jQuery-nya, jQuery 214-nya ini silakan kalian letakkan di dalam folder latihan jQuery. Ini. Karena ini yang akan kita gunakan nanti. Nah, ini dia. Karena kalau kita belum punya file itu, ini nggak akan bisa terpanggil. Dan otomatis programnya nanti tidak bisa menggunakan JavaScript-nya. Seperti itu. Jadi langkah pertama nanti sebelum kalian ketik coding ini adalah membuat sebuah folder dengan nama latihan jQuery. Di dalam latihan jQuery itu silakan kalian masukkan jQuery strip 2.14 ini yang akan saya share nanti di Classroom atau di WhatsApp group. Silakan pindahkan ke dalam latihan jQuery. Baru kita bisa membuat latihan jQuery 1 ini. Oke. Ini langkah pertama. Kemudian berikutnya, nah ini dia pembuatan script JavaScript-nya. Buka kurung document.ready function ini untuk memulai jQuery-nya. Ini perintah untuk memulai jQuery. Ini saya langsung masuk ke script aja ya. Ini saya sudah membuatnya. Ini contoh. Ini pemanggilan tadi sudah ya, pemanggilan jQuery-nya sudah dijelaskan. Kemudian script document ready function ini untuk memulai jQuery-nya. Kemudian di sini ada $pagar sembunyi. Ini menandakan ID nantinya. Ini ya, yang menandakan ID nanti. ID-nya sembunyi namanya !click function. Jadi kalau nanti ID sembunyinya diklik, nanti dia akan menjalankan fungsi apa? Oke. Fungsinya apa? Nah, fungsinya apa? Kita lihat di sini. P ini adalah sebuah tag dalam HTML. Kita bisa aja misalkan H1 bisa saja. Ini di sini untuk P berarti untuk paragraf. Nanti paragraf akan di hide sekitar 0,2 detik atau 200 di sini. Dia akan disembunyikan. Nah, ini fungsi dari ID sembunyi. Kemudian ada lagi ID tampil di sini. ID tampil click function, berarti kalau nanti ID tampilnya diklik, maka si tag P ini akan di show, ditampilkan kurang lebih 0,2 detik. Ini script jQuery-nya. Oke. Kemudian di tampilan webnya, berarti di halaman bodinya, nah di sini pastikan ada tag P. Jadi kalau di sini misalkan nggak ada tag P ya, ini nggak ada fungsinya juga, gitu. Jadi ini tag P, belajar jQuery, elemennya ya, elemen tag HTML, tag-nya ada P atau paragraf. Button ID sembunyi. Ini berarti saya membuat sebuah tombol dengan ID-nya adalah sembunyi, dengan namanya adalah sembunyi, value-nya adalah sembunyikan, atau yang akan tampil di button itu adalah sembunyikan. Kemudian button ID yang kedua adalah tampil. Kemudian nanti tombolnya namanya tampilkan atau yang muncul atau value-nya. Nah, ketika si ID ini ketika si sembunyi ini diklik, maka di hide 0,2 detik. Si P ini, yang mana? Ini jQuery ini. Belajar jQuery ini akan disembunyikan. Tapi kalau saya klik tampil, berarti dia menjalankan ID tampil di sini ditampilkan lagi 0,2 detik. Oke. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba jalankan dulu. Ini saya refresh dulu. Latihan jQuery 1. Nah ini, kalau saya sembunyikan, belajar jQuery ini akan hilang 0,2 detik. Dan ketika saya tampilkan, dia akan terlihat kembali. Kita lihat ya. Nah,
Nah, oke. Nah, seperti itu. Itu contoh yang pertama. Di contoh yang kedua, kita masih menggunakan jQuery 214 tadi ya. The command ready function ini berarti dimulai. Kemudian button, berarti ID-nya button ya. Di sini string button titik klik function. Jadi kalau nanti buttonnya diklik, ini kebetulan buttonnya tidak ada nama, tidak ada ID. Kenapa? Karena cuma satu, jadi tidak terjadi masalah. Maka nanti pada saat saya klik buttonnya akan muncul alert atau pesan, kotak dialog pesan, muncul nama plus string ID-nya apa di sini. ID-nya kebetulan yang mau kita panggil di situ adalah tes ya, di sini. Nah, ID tes, misalkan nama Marullah, yang diambil apa? Value-nya nanti, yang diisi di situ. Misalkan saya isinya Marullah, ya berarti nanti nama _2 Marullah. Misalkan saya tulis di situ value-nya adalah Nuri misalkan, berarti nanti nama _2 Nuri. Nah, itu isi dari jQuery-nya. Sementara di body-nya ini nanti nama ini adalah sebuah teks, nilainya teks dengan nama ID yang pasti, value-nya saya kosongkan, placeholder silakan isi nama, nanti muncul di situ sebuah bayangan, silakan isi nama, button tampilkan. Oke. Jadi kalau saya klik di sini, yang kedua, nah ini dia, silakan isi nama, ini placeholder namanya, jadi tidak isi, hanya petunjuk gitu. Saya isi misalkan di sini Marullah. Ketika saya tampilkan, maka dia akan menampilkan alert atau kotak dialog, isinya nama _2, value-nya apa di sini? Marullah ya, Marullah berarti. Nah, seperti ini. Oke, kalau saya misalkan ganti ini misalkan Nuri, ya berarti dia akan menampilkan value dari si teks tersebut. Nah, seperti itu. Itu contoh yang kedua. Oke. Contoh yang ketiga. Nah, ini teman-teman contoh yang ketiga. Ini menggunakan animasi. Jadi menggunakan animasi nanti akan ada dua tombol. Oleh karena itu pasti nanti masing-masing tombol akan memiliki ID. Jadi tidak seperti contoh yang kedua tanpa nama. Di sini pasti ada yang nama ID-nya apa. Nah, kita lihat di sini ada ID mulai, ada ID lagi. Dimana kalau kita klik ID mulai berarti tombol mulai yang di bawah nih ya, ada mulai ada lagi, maka nanti di sini akan dibuat sebuah div animate. Jadi elemen tag div-nya akan berubah, jadi ada animasi di situ. Div-nya nih ya, div di sini seperti apa, dia akan berubah. Left-nya 250, opacity-nya 0,5. Opacity itu transparansi atau terlihat atau enggaknya 0,5. Height-nya 150 pixel, width-nya 150 pixel. Jadi kalau saya klik mulai, dia akan berpindah ke kiri nanti sejauh 250 dari asalnya. Kalau saya klik lagi di sini, yang berbeda hanya left-nya jadi 250, opacity-nya jadi 0, artinya akan terlihat tidak terlihat ya kalau 0 ya, gambar tidak terlihat. Kemudian height-nya 100, width-nya 100. Awalnya, nah ini awalnya ya, ini kondisi awalnya di sini. Ada lihat aku background-nya FF0000 ini warna merah, height-nya 100, width-nya 100, position-nya absolute, berarti di bawahnya nanti.
kata-katanya lihat aku. Jadi kalau nanti ini dijalankan, yang ketiga, seperti ini. Mulai lagi lihat aku. Ketika saya klik mulai, posisinya akan pindah ke kiri. Sebanyak 250 ya, kalau nggak salah ya. Ini ya, saya klik mulai, dia akan ke kiri 250, dan opacity-nya jadi 0,5. Kita lihat, opacity-nya berarti tidak terlihat, agak-agak transparan. Nah, seperti ini. Lihat aku. Tapi kalau saya klik lagi di sini, kita lihat lagi scriptnya lagi, maka dia akan ke kiri lagi 350. Opacity-nya jadi 0 atau tidak terlihat. Kita lihat. Nah, hilang ya. Kalau saya klik mulai, ke sini lagi dia. Seperti itu. Itu animasi. Kaitan dengan animasi. Nah, contoh yang keempat di sini. Nah, ini mengenai slide up dan slide down. Jadi kalau slide up, animasi akan ke atas, ya kan? Tergantung yang mau kita ke atasin yang mana. Kemudian kalau slide down dia akan ke bawah. Contoh di sini, saya punya sebuah P dengan ID-nya adalah P1. Isinya jQuery itu menyenangkan loh. Terus button ID-nya mulai di sini. Saya mau ketika saya klik mulai, maka nanti dia akan ke atas. jQuery ini akan ke atas dan akan ke bawah. Jadi gini penjelasannya. Kalau ID mulainya diklik, maka si P1 ini, si paragraf ini, si jQuery itu menyenangkan loh, akan dikasih nilai CSS-nya warnanya merah, slide up 0,2 detik, slide down 0,2. Jadi atas dan ke bawah. Jadi jQuery itu akan ke atas dan ke bawah. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ya contoh yang keempat. Nah ini dia. Nih, kalau saya klik mulai, jQuery-nya akan ke atas, hilang, dan ke bawah lagi. Nah, ke bawah. Seperti itu. Dan warnanya merah. Ya, kata awalnya kan kayak nih. Kita klik mulai, CSS-nya bermain di situ, berwarna merah, jQuery-nya, teksnya, kemudian dia slide up, kemudian slide down. Slide up, slide down. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu mengenai jadi JavaScript juga bisa digunakan untuk perhitungan. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini perhitungan. Kalau saya masuk langsung ke bodinya, lihat input nilai A, type-nya number, name-nya nil A, ID-nya nil A. Autofocus berarti langsung nanti terfokus ke situ ketika di browser dijalankan. Number ini berarti nanti teman-teman tidak bisa menginput selain nomor atau angka. Kemudian input nilai B sama number, nil B, nggak masalah. Button ID-nya, nah button kita punya 3, ada tambah, kali, ulang dengan ID masing-masing, tambah, kali, dan ulang sesuai dengan captionnya. Hasilnya number, name-nya hasil, ID-nya hasil. Nah, lihat di sini dipanggil. Jika nanti ID-nya yang dipanggil adalah tambah atau tambahnya nanti diklik atau tombol yang memiliki ID tambah diklik, maka nanti variabel nil A panggil dari nil A titik value. Jadi ini nil A titik value berarti nilainya yang diambil, nil B titik value atau nilai B-nya yang dipanggil, nil C berarti nanti untuk hasil ya. Nah, hasil perhitungan nil C sama dengan eval. Eval itu berarti kita konversi nilainya menjadi angka. Jadi kalau kalian belajar Java mungkin ada yang namanya int parse in, ya kan? Ada seperti itu. Nah, ini pun sama, dia konversi jadi dari string ke angka.
kemudian plus eval nil B juga, jadi dikonversi nilai B juga. Kemudian hasil, ID hasil nanti nilainya adalah dari nil C, value dari nil C. Nah itu, kalau diklik tambah. Gimana kalau diklik kali? Sebenarnya sama saja, cuman berbeda ya. Operatornya jadi kali, itu aja. Sementara kalau saya klik ulang, kalau tadi ada 3 tombol, tambah, kali, ulang. Ulang itu berarti untuk mengosongkan kembali isi dari teksnya atau text fieldnya. Maka di sini kalau ID-nya diklik ulang atau ID yang diklik adalah yang ulang, maka nil A-nya titik value kosong, B kosong, hasil kosong. Seperti itu. Maka saat dijalankan programnya seperti ini modelnya, tambah kali ulang, ya kan? Kalau ulang kosong, ya kan? Karena saya kasih 10, saya kasih 5, klik tambah maka hasil 15, klik kali maka hasil 50. Ulang, dan ulang lagi. Seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan jQuery-nya. Yang terpenting adalah teman-teman harus punya file jQuery-nya. Pindahkan itu ke dalam htdoc dan sebuah folder dengan nama latihan underscore jQuery. Di situ pastekan, kemudian buat semua file latihan yang tadi, 5 latihan tadi, di dalam latihan jQuery. Jadi nanti kalau sudah selesai seperti ini modelnya. Oke. Ini silakan kalian kerjakan dan hasilnya silakan kalian kirim melalui Classroom atau lewat El-Nuri atau e-learning Nuri. Jadi bukti kalau kalian sudah mengerjakan jQuery-nya, silakan nanti latihan jQuery-nya ini kalian kirim, kalian letakkan saja di drive seperti biasa. Di drive tersebut nanti share linknya ke Classroom. Nanti di Classroom akan saya buatkan latihannya di situ, dan silakan share linknya di Classroom tersebut atau di El-Nuri tersebut. Oke, saya rasa cukup untuk jQuery, teman-teman. Silakan dipelajari karena jQuery sangat luas sekali, tidak terbatas di modul saja. Silakan dikembangkan sendiri nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.